tujuan kami di sini adalah untuk melakukan sedikit wawancara tentang usaha kerupuk lento dan kerak kaliang ya, Bu. Iya. Mohon kesediaan Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, nama lengkap usahanya apa, Bu? Rahmat Caniago. Rahmat Caniago ya, Bu. Iya. Kira-kira sejak kapan usaha Rahmat Caniago ini dimulai nih, Bu? Nah, kalau dulu kan saya kan 3 generasi dulu. Dulu pertama nenek kan tahun 70-an lah. Terus itu orang tua kita kan tahun 80-an. Jadi kalau kita yang memulai kembali tahun 2006. Tahun 2006. Iya. Jadi produk makanan apa saja yang dihasilkan dari usaha Rahmat Caniago ini, Bu? Nah, karak kalian dan kerupuk lento. Kerak kalian dan kerupuk lento, Iya. khusus ciri khas. Ciri khas itu. Iya. Lalu kira-kira berapa jumlah karyawan yang ada saat ini yang masih beroperasi secara optimal? Kalau seluruh karyawan ada 20 orang, tapi kan karyawan ini kan kerjanya kan ada yang di rumah-rumah gitu. Kalau yang di dalam tempatnya itu ada kira-kira 10 orang lagi di rumah. Gitu, jadi terbagi ya, nggak Iya. Ada yang kerjanya di rumah, kita ada di rumah yang buat kalian di rumah. Iya. Tapi kalau itu tetap di sini. Berarti fleksibel sih Iya. kerjanya ya, Bu, ya. Orang. Baik, Bu. Kalau untuk latar belakang pendidikan karyawan ini mungkin dari tamatan sekolahnya kira-kira tamatan apa pada umumnya, Bu? Ada yang tamat SMA, ada yang SMP, ini SD ya. Mayoritas seperti itu. Iya. Untuk membantu ibu-ibu rumah tangga sambil di rumah bisa kerja menghasilkan uang ya, Bu. Yang berikutnya, Bu, kira-kira visi dan misi utama dari usaha Rahmat Caniago ini apa? Melayani dengan sepenuh hati. Lainnya sekarang Iya. membuka pekerjaan bagi orang lain juga. Iya, melayani sehari. Bermanfaat untuk orang lain itu. Visi dan misinya itu. Kita lanjut ya, Bu. Dalam proses perencanaan kebutuhan karyawannya atau sumber daya manusianya, apakah ada proses perencanaan tertentu atau orang yang ingin minta kerja ke sini? Nah, bagaimana sistemnya nih, Bu? Kita kan kalau karyawan banyak karyawan lama ya. Jadi kalau ada orang yang minta kerja di sini kan kita nggak terima lagi. Berarti Jadi karyawan yang tetap ya. sebab kalau ada yang lain masuk kan gara-gara yang masuk satu ini rusak yang lain gitu. Jadi disortir maksudnya gitu. Dipilih-pilih gitu. Jadi kalau ada benar-benar dibutuhkan berarti baru ada penambahan. Baru ada penambahan. Tapi sekarang kan banyak orang yang tempat lain nggak produksi, kita masih produksi. Jadi ada lowongan kerja. Ini nggak ada. Ya, jadi kuncinya mempertahankan karyawan yang lama. Karyawan lama ya. Karena dia sudah punya skillnya di Iya. situ ya. Ya kalau karyawan lama itu nggak murah diatur kan. Bisa diandalkan. Iya. Kalau karyawan lama itu kalau karyawan baru nanti masuk yang baru kan kadang yang baru tuh yang merusak kawan-kawan yang lain gitu. Iya. Jadi kami yang nggak nerima yang tapi dipilih-pilih nah lah tuh. Kalau butuh Diselidik-selidik banget, dulu ya kerja di Iya. sana gimana gitu. Kalau Pindah ke butuh- sini gitu. Kalau butuh nah baru. kalau butuh banget baru dia. iya. Lalu ada yang berikutnya, kalau untuk sistem perekrutan karyawannya itu apakah ada tahapannya? Apakah ada masukin lamaran dulu atau ada kriteria tertentu dalam menerima karyawan itu? Kalau biasanya kalau menerima karyawan tuh orang yang ada berpengalaman, misalnya kan dia bagian menggoreng. Kalau yang baru belajar nggak ada, cuma ada pengalaman kerja gitu, pernah menggoreng gitu, gimana menggoreng. Nah, kalau yang untuk mencetak kerak kali itu yang pernah mencetak kerak kali nggak perlu kita ngajar lagi gitu, Iya. yang berpengalaman. Jadi yang sudah punya pengalaman baru bisa Iya. syarat karyawan. Tapi kami nggak nerima orang yang belajar gitu. Iya. Belajar dulu di sini. Berarti belajar. sudah syarat pertama sudah punya skill Iya, di bidang-bidang iya, yang pengalaman kerja diminta gitu ya. Iya. Berarti kalau untuk proses seleksi dan penempatan karyawannya sesuai dengan skill yang Ya, sesuai dengan skill. ya, kalau dia skillnya menggoreng, Di ayam menggoreng. ya. Kalau skillnya mencetak, Mencetak iya.
Ya sih, Bu. Kalau untuk peningkatan mutu dari karyawan itu, apakah ada suatu program yang dilakukan oleh Rahmat Saniago ini, mungkin dengan mengikuti suatu apa namanya, pelatihan atau kayak pengembangan skillnya, ada nggak? Ada latihan, ada di dinas perindustrian, cara kerjanya gitu, cara pengemasannya, itu tempat usahanya di dinas perindustrian ada pelatihan. Berarti ada pelatihan Ada pelatihan untuk pengembangan. Iya. Ya, Bu. Kalau untuk, nah ini nggak sensitif nih, Bu. Kalau untuk sistem imbalan gaji ini seperti apa kriterianya? Misalnya ini karyawan yang ini ada ini skillnya lebih bagus atau menggorengnya lebih cepat, yang ini mencetaknya lebih cepat, kan kecepatan masing-masing beda. Apakah sistem imbalan gajinya itu ada perbedaannya atau sama? Kalau salmon itu merata, sama nggak ada beda, kan ada grupnya tuh. Jadi kalau ada pembagian bonus atau ada misalnya kami ada di berkah gitu, ada misalnya kami namanya tuh sama satunya Bu, nggak ada beda, nggak dibedakan, sama merata. Jadi tujuannya disamakan ini apa gitu? Supaya semangatnya kerja. Kadang Semuanya semangat ya. iya. Kalau dibedakan tuh nanti akan ada penurunan semangat pada karyawan. Karena kalau ada beda nih Bu, kan bos tuh dikasih ya. Kita bonus dapat bonus satu kan. Jadi itu salah satu kebijakan dari sebagai owner untuk meningkatkan motivasi karyawan. Iya, sama ada beda. Ayo Bu, kita lanjut Bu. Apa kira-kira tantangan utama dalam menghadapi SDM atau karyawan? Mungkin kerja kan banyak dari hati kan. Kalau nggak dari hati kerja ini kan nggak ada apa. Kami jadi karyawan sama awak sama karyawan tuh sehati gitu. Tapi tantangan tuh ada kalau ada rasa misalnya ada yang ingin dibicarakan kan Langsung bekerja tuh dari hati, tergantung mood gitu. Nggak ada kendala. nggak ada kendala, nggak ada tantangannya, berarti udah kayak Aman aja. udah ada kayak keluarga sendiri gitu. Nggak ada merasa kita nih bos kan, dia karyawan, nggak ada kayak gitu. Berarti udah kayak keluarga gitu ya. Kalau untuk kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan karyawan ada nggak gitu? Cara mempertahankan karyawan tuh Bu, kalau di Rahmat Saniago tuh yang utama karena kesejahteraan karyawan. Ya, kalau dapat keuntungan kita bagi bersama-sama. Jadi contoh misalnya ada barang tak terduga, ada orang pesan kasih misalkan barang ada orang order di Batam kan, orderan itu kan banyak gitu, tapi bukan orderan barang yang kita produksi. Kan untung kan rezeki tidak terduga. Di situlah untung dari barang orang pesan tuh kita bagikan ke anggota gitu. Jadi dengan demikianlah karyawan itu Betah bertahan kerja di sistemnya itu ya. Mensejahterakan karyawan gitu. Ini lanjut lagi Bu nih, kalau untuk tingkat kedisiplinan karyawannya, apakah ada masuk jam kerja segini, pulang jam segini, apakah ada kedisiplinan seperti itu yang Nggak diterapkan? diatur masuknya Bu, kerjanya sesuai dia mood, tapi batasnya ada Bu. Misalnya kan masuknya nggak dibatasi loh, tapi masuknya dibatasi. Finishing kerjanya misalnya mau menggoreng jam segitu, berarti ini udah siap cetak seperti itu. Nah, kalau menggoreng itu memang ada waktunya, tapi kalau mencetak itu Bu nggak harus jam segitu datang, nggak gitu. Iya. Kadang dia antar anak, kadang dia ngantar anak sekolah dulu. Kita masuknya jam 8. Nah, jadi kita udah biasa dia masuk jam 8, ini masuk jam 7, ini masuknya pokoknya dia kerjanya selesai gitu. Iya. Jangan Jam kerja fleksibel. Iya. Yang penting tidak menunda kerja. Iya. Baik, Bu. Kalau untuk masalah terkait produktivitas atau komunikasi antar tim, apakah ada masalah terkait produksi? Misalnya produksi hari ini tiba-tiba misalnya Ibu dapat orderan yang sangat banyak, sementara kan karyawannya
segitu juga, apakah pernah mengalami kendala dalam produksi? Itu kalau kami juga kami macet. Kalau ada orang bilang sekarang jualan macet ya, kita stop dulu bikin. Kan bisa dia stop bu. Jadi kalau standby, selalu barang selalu standby. Jadi tidak ada istilah libur orang lain kan. Kalau sekarang macet sekarang, jadi kami stop dulu. Tadi waktu pas orang minta nih stop tak ada libur kan. Jadi kami nggak pernah libur kecuali hari Minggu gitu aja. Jadi barang tuh minta langganan tetap ada gitu bu. Iya, jadi istilahnya tidak ada masalah terkait produktivitas. Nah, sedikit lagi pertanyaannya Bu Desi, langkah apa biasanya yang Bu Desi lakukan dalam memanajemen masalah karyawan ini? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan untuk manajemen karyawan? Manajemen maksudnya apa? Mengatur karyawan itu, untuk pengaturan karyawan itu apakah ada yang Bu Desi lakukan? Mengatur kedisiplinan gitu. Ada yang nggak disiplin gitu. Kadang waktu kerja itu kan terima PKK atau terima apa kan, atau ada yang kayak gitu, karyawan tuh ada di 20 tuh ada yang berdua kayak gitu, letih kerja lagi, badannya capek letih. Jadi waktu dia letih itu kan besok sekolah aja ya, nggak usah aja kerja gitu aja. Kalau udah menerima PKH, terima apa kan, badan letih dulu nak, banyak kan. Capek, nggak kerja, sakit, nggak usah aja kerja habis lagi. Jadi tindakannya itu adalah istirahatnya dulu, habiskan aja lah dulu duitnya. Sekarang kan hari Sabtu kan ada yang mau kerja, kemarin dia ada kerja letih, pas beliau itu letih pula, sudah mau berapa hari Rabu PKH dirapel dari Prabowo jadi kan sekarang yang tidak kerja besok kasih biar nggak dikasih. Tadi akan kami ada grup tuh, namanya yang dikasih ubi, namanya state kan, tanya tadi tak dikasih ubi sama Kak Desi, nggak habis lagi. Istirahat. Lalu untuk tindakan selanjutnya untuk karyawan-karyawan seperti itu gimana Bu? Kalau tindakannya gitu, kalau misalnya contoh, misalnya kan main-main, kan nggak serius, awak serius nih. Adakah peluang untuk kedepannya diterima lagi seperti itu? Jadi dilihat dalam waktu sebulan ini kan masih ada aja libur dalam seminggu. Ya liburnya boleh lah, sakit, kemalangan itu tidak apa-apa. Tapi kalau libur sudah mau PKH atau libur BRA Mekara itu pencairan mekar itu badan letih kerja. Jadi terlalu banyak dampaknya. Jadi kalau kalau dibilang kan teman-teman semua kan kayak gitu nih bos, kalau model sini bos ada yang kami aja terima itu ada terima sama terima PKH kerja juga. Sombong timbul sombong kalau ada PT itu padahal merasa tidak butuh. Padahal hubungan kerja ini tiba balik ya Bu Desi. Kita butuh orang kan juga butuh gitu kan ya. Ini bisa nak kerja dari ini oke lah badan harus oke sebenarnya tidak dikasih lebih nggak kasih lebih habiskan lagi itu. Ini Bu Desi ada 2 pertanyaan terakhir ini. Kalau kira-kira ada nggak evaluasi rutin terhadap kinerja karyawan yang Bu Desi lakukan? Evaluasi rutin itu apa maksudnya? Mungkin sewaktu-waktu melihat kerja karyawannya ini seperti apa gitu, terus ada hal-hal tertentu yang perlu disampaikan. Mungkin ada saat-saat semangat karyawan yang menurun gitu, sehingga di saat Bu Desi kan evaluasi nih. Ini kayaknya semangat karyawan yang menurun sekarang nih gitu. Terus apa tindakan yang bisa lakukan seperti itu? Oh gitu. Kadang kalau semangat mungkin semangat banyak yang mungkin betul mungkinnya. Cuma kan kadang musim sakit, musim demam sadar. Kalau karyawan di situ kan ada demam penyakit demam gitu. Kan biasanya nular gitu. Jadi evaluasinya kalau misalnya karyawan tuh semangatnya kurang menurun mungkin gara-gara sakit begini. Tapi kalau soal lain enggak, jadi kami kurangi aja evaluasi. Jadi
misalnya kalau biasanya boleh karuang ya itu jadi sering masalah uang. Jadi solusinya nanti kalau lagi pengurangan banyak aja yang produksi. dikurangi produksi. Pokoknya selamat itu. Di saat udah fit kembali nanti ini akan Musimnya diproduksi. kalau di saat kondisi orang kerja tuh mungkin sakit aja nih Bu, yang lain sakit. Jadi pada umumnya karyawannya itu memang keren-keren yang butuh ya Bu, yang Iya. bisa dipertahankan Iya, lama tanggung sudah jawab, seperti tanggung jawab. keluarga. Ya, lain tanggung jawab. Lain profesional, lain ya betul-betul kan. Tercipta hubungan timbal balik sama-sama Iya, bekerja. kadang-kadang ini kan doa kan di mana besok kisi bosan dengan kita kan melaku aja dan dina doanya pakai kadang sama yang di doa ya bos laku galih mampunya waktu Karena rezeki kita saling terkait. kadang doanya yang menembus langit dan doa awak kan nggak butuh itu butuh gue Sama-sama doa awak dari mana Tuhan doain ya dengan ada Tuhan jadi awak tuh harus mendengar aku loh solusi orang kerja harus ngecek hati dari hati ke hati loh nggak bawa wak bosnya wak kalonya wak ya tapi waknya emang nggak remeh orang-orang kerja kalau nak remeh masa lah wak berproduksi itu nggak bisa aku cetak seorang itu Dengan sistem kekeluargaan itulah kita hubungannya timbal balik sama-sama butuh gitu intinya. Jadi saling menghargai ya Bu. Baiklah Bu Desi, terima kasih atas jawaban pertanyaan di wawancara kami dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah membantu kami. Semoga usaha Rahmat Caniago ke depannya semakin sukses dan dia terus bisa bermanfaat buat keluarga dan memperluas kebermanfaatan bagi masyarakat. Terima kasih Bu. ya sama Bu, terima kasih.